Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Efrata Tubuh Ali, Bangka Selatan, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Ibadah saat ini merupakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-75 GPIB yang secara sinodal telah kita laksanakan ibadahnya pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan tepat pelaksanaan di GPIB Efrata Padang, Sumatera Barat. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Diaken Sri Wiji Utami. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang telah menyertai perjalanan gerejanya, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, sehingga memasuki usia ke-75 tahun. Hanya oleh karena anugerahnya, sejak dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1948 hingga di usia ke-75 tahun ini, GPIB terus bergerak maju, mengarungi samudra pelayanan dari lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Kemilau usia 75 tahun pelayanan adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang terus-menerus ditaburkan dan disebarkan bagi dunia. Dunia dengan kerapuhan, dunia dengan banyak masyarakat yang masih terluka, terpinggirkan dan terabaikan, dunia yang disilaukan dengan kemilau egoisme, materialisme, hedonisme. Kemilau 75 tahun pelayanan GPIB adalah kemilau GPIB berbinar, kasih, bersaksi bersama secara intergenerasional, menyinarkan kasih Allah. Baiklah Bapak Ibu, marilah berdiri. Kita semua memasuki pelatarannya dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur menyambut kehadirannya melalui firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya, dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terimalah salam, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari berdoa. Ya Bapa, kami dipilih menjadi pelayan-Mu, bukan karena kebaikan kami, melainkan semua karena kasih karunia-Mu yang melayakkan kami menjadi pelayan-Mu. Namun seringkali kami lupa akan pengakuan kami, ya dengan segenap hati. Ketika tantangan dalam pelayanan menghampiri, kami malah memilih untuk meninggalkan pelayanan dan saling menyalahkan sesama rekan sepelayanan. Ampuni kami Bapa, yang tidak berhikmat dan seringkali mengikuti kata hati kami daripada mendengar suara-Mu. Usia GPIB yang ke-75 tahun, sebagai jemaat, kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun seringkali kami terlalu egois dan ingin diperhatikan. Kami memberi, tetapi kami memperhitungkan apa yang telah kami beri. Kami melayani, tetapi motivasi kami agar dilihat dan dihargai oleh sesama. Ampunilah kami ya Kristus Yesus. 75 tahun sudah kami berjalan bersama Yesus kepala gereja. Di sini kami berdiri, menoleh ke belakang dan menatap ke depan. Tuhan, terima kasih
Kesetiaan-Mu bagi kami tidak kami balas dengan apapun dalam hidup ini. Kami GPIB adalah oleh karena Engkau yang menghendakinya. Sebab itu ya Roh Kudus, ampunilah kami yang seringkali merasa bahwa GPIB ada itu karena kami. Ampunilah kami. Ya Allah Tritunggal Maha Kasih dan Maha Setia, dengarkanlah pengakuan kami dan ampunilah kami. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8 yang menyatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 22 yang menyatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan
Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan kesaksian pujian dari Inge dan juga Alin. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali hadir di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan buat pimpinan-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang telah menuntun kami hingga pada pagi minggu hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan lewat nyanyian, doa, dan firman-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk boleh bersama membaca, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang boleh kami nanti baca, kami dengar, kami dimampukan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih terkhusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu. Tolonglah hamba-Mu, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan yang nanti hendak hamba sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap sedia mendengar.
Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 47 yang menyatakan firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku? Padahal melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang aku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa itu dapat disamakan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Majelis Sinode memberikan judul kesaksian yang menjadi berkat. Seorang yang beragama memiliki kecenderungan untuk patuh kepada nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran serta mengusahakan diri untuk memiliki hubungan yang dekat, sungguh-sungguh dan berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus mengenal dan memahami suasana keberagaman orang di masa pelayanannya, yaitu Bait Allah sebagai pusat ibadah dan Taurat sebagai dasar kuat bagi orang-orang Yahudi. Dari kebanyakan orang Yahudi, ada dua jenis kelompok beragama. Yang pertama, mereka yang sekedar patuh pada seremonial dan ritual agama, hanya sebatas menyerukan nama Tuhan di bibir saja. Di ayat yang ke-46 menyatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat ke-46 ini masuk dalam kelompok besar. Kebanyakan orang beribadah sebatas beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka yang memiliki kesungguhan dalam beragama dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar kehidupan mereka dan taat melakukan perintah Allah. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Itu di ayat yang ke-47.
Ayat 47 ini masuk ke dalam kelompok kecil sebagian orang sungguh-sungguh dalam beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan, serta mau melakukan firman Tuhan. Kedua ayat ini memberikan pesan buat kita. Yang pertama, penting mendengarkan dan mematuhi perintah Tuhan sebagai dasar iman yang kokoh dalam hidup beriman kepada Tuhan. Yang kedua, pentingnya mempraktekkan iman dan kepatuhan kepada Allah, bukan hanya kata-kata, melainkan ke dalam tindakan. Bagaimana dengan tindakan kita? Perbuatan kita, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, atau justru sebaliknya, tindakan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga tindakan kita, perbuatan kita justru mendukakan Tuhan, membuat Tuhan bersedih. Jika demikian, pada waktunya Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu ada dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Mari Bapak Ibu kita boleh membacanya secara bersama. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Sungguh mengerikan Bapak Ibu, bukan, jikalau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan tanpa mau melakukan. Ini dalam kitab Injil Lukas yang ditulis Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 menjelaskan bahwa orang yang merasa sudah melakukan banyak hal, tapi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Dalam khotbah minggu lalu kita diingatkan untuk mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dengan persepuluhan. Persepuluhan bukan dilihat dari nominalnya, tapi bentuk ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua, berada dalam kelompok mana? Dalam kelompok besar atau kelompok kecil? Kelompok besar yang mana sebatas mendengar firman Tuhan tanpa melakukan. Kelompok kecil, setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menata diri menjadi pribadi dan jemaat yang beriman teguh pada Tuhan, datang pada Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta melakukannya. Menata diri sebagai pribadi dan jemaat yang tahan uji terhadap segala pergumulan, tetapi sekaligus menjadi pribadi dan jemaat yang menopang dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita merupakan kesaksian yang menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan kembali. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sapaan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang mana mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpin kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan, mendatangkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana melalui ibadah pada pagi hari ini kami boleh bersama beribadah kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersehati untuk beribadah bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkati segenap kami umat-Mu ya Tuhan, yang boleh hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini. Jemaat Efrata Towali, baik itu anggota tetap maupun simpatisan, baik yang boleh beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing dengan segala kekurangan keterbatasan fisik di dalam masa tua, masa lansia mereka. Tuhan berkati kami pribadi, masing-masing pribadi, pelihara dengan kasih sayang-Mu Tuhan, berkati dalam kehidupan anak-anak, masa tua, masa muda, dan kaum lanjut usia, dalam pemeliharaan Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan, kami boleh senantiasa hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kerinduan-kerinduan kami yang kami naikkan dalam doa-doa secara pribadi maupun secara bersama. Dalam kerinduan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkatinya, sehingga kami beroleh sukacita, sejahtera dalam berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Ibu Nova Lubis masih dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati setiap obat yang diminum, sehingga dalam kasih sayang-Mu Tuhan, Ibu Nova Lubis boleh kesehatannya berangsur membaik, sehat pulih kembali oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Begitu juga Eben yang masih dalam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati sehingga kesehatannya semakin membaik, semakin pulih, sehat kembali, hanya oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Bagi para lanjut usia, mereka semua yang boleh beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Baik itu Bapak Antonius, Ibu Naomi, Bapak Rehabeam bersama Ibu Elizabeth, Bapak Mardi dan Ibu Paini yang boleh datang beribadah di gereja, Bapak Katmen, Ibu Josina. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan masa tua mereka, sehingga dalam masa tua merasakan sukacita yang melimpah atas kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat saudari Else dalam segala kekurangan, keterbatasan fisik,
Tuhan yang senantiasa hadir di dalamnya, memberkatinya, memberikan kekuatan, sehingga saudari Else sekalipun dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, ada kekuatan yang darimu Tuhan, senantiasa boleh merasakan sukacita, yang itu semua darimu ya Tuhan. Segenap pribadi yang boleh beribadah pada pagi hari ini di gedung gereja, Tuhan Yesus memberkati pribadi, masing-masing pribadi. Kasih sayang-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang boleh taat setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang, memancarkan sinar kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pertambahan usia bagi jemaat-Mu, baik itu pertambahan usia perkawinan, pertambahan usia kelahiran, sehingga sukacita yang boleh kami terima, kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat penata layanan GPIB secara sinodal, atas penyertaan-Mu ya Tuhan, boleh masuk dalam usia yang ke-75 tahun, yang mana genap pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu Tuhan, dan berkat Tuhan terus mengalir dalam penata layanan GPIB secara sinodal, sehingga dalam pelayanan ke depan semakin memancarkan sinar terang kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat segenap pelayan-pelayan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap masing-masing pribadi, sehingga dalam kehidupannya, pelayanannya senantiasa menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kehidupan umat-Mu boleh semakin memberi diri untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ketika kami boleh melayani, kami melayani dalam kerendahan hati, ketulusan hati, melayani bentuk ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat penata layanan jemaat GPIB Efrata Tobali. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang ada, sehingga dalam setiap ibadah, dalam setiap pelayanan boleh berjalan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, mendatangkan damai sejahtera Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati Tuhan Ibu Pendeta Evi yang Tuhan utus untuk melayani jemaat Efrata Tobali, yang didampingi oleh suami terkasih Bapak Rumangit, begitu juga dengan anak-anak terkasih. Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, baik itu kesehatan, baik itu kesejahteraan di dalam ketaatan, kesetiaan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin dari pusat hingga pelosok daerah, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab penuh dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang nantinya diambil itu mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, segenap umat-Mu ya Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, yang nantinya pulang ke rumah masing-masing, kiranya boleh membawa damai sejahtera-Mu Tuhan, kehidupannya dipelihara, diberkati oleh Tuhan, hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada-Mu Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memancarkan sinar kasih-Mu ya Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kehidupan kami ya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa, ungkapan syukur kami, doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
akan mendengar kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Ella dan juga Marcelo. Kami persilakan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita memasuki ajakan persembahan, ada sedikit informasi kepada Bapak Ibu jemaat. Pada saat nanti kantong berjalan, jadi persembahan ada kantong berjalan, akan berjalan 2 kantong. Nanti di mana 1 kantong itu untuk persembahan, 1 kantong lagi dukungan dana untuk Pesparawi anak-anak kita. Jadi ada 2 kantong sekaligus berjalan. Nanti akan ada tandanya Bapak Ibu. Di kantong tersebut sudah tersedia tanda. Nanti ada tulisan PA, itu Pesparawi. Yang tidak ada tanda berarti memang untuk persembahan biasanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur pada Allah atas 75 tahun GPIB dalam karya layannya dengan memberikan persembahan sebagaimana firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran 35 ayat 21 yang menyatakan, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus, pujilah juru selamat.
Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bergantian. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam karya layan GPIB selama 75 tahun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak Maria. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 5 November 2023. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam hari Minggu biasa bagi jemaat
ataupun simpatisan yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter setelah ibadah selesai. Bidang teologi, jadwal ibadah rumah tangga. Jadwal ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 pukul 17.00 WIB atau 5 sore. Pelayan firman Ibu Diaken Sri Wiji Utami, pelayan liturgos Ibu Penatua Mike de Quelio, bertempat di keluarga Bapak Penatua O.T. Hutasoid. Jadwal ibadah Pelkat PKP hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 17.00 WIB atau 5 sore. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Mike de Quelio, pelayan liturgi pengurus Pelkat PKP bertempat di gereja. Jadwal persiapan majelis jemaat pelayanan Pelkat PA, PT dan IRT. Bagi Bapak Ibu majelis jemaat dan pelayan Pelkat PA, PT yang membutuhkan dan mau persiapan, harap menghubungi ketua majelis jemaat untuk menentukan waktu persiapan setiap minggunya. Bagi yang tidak mengikuti persiapan, tidak diperkenankan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Panitia Perayaan Natal Jemaat. Perayaan Natal Jemaat dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 11.00 WIB. Yang kedua, dukungan dana dari jemaat atau taken list per keluarga akan dijalankan mulai hari ini tanggal 5 November hingga 17 Desember 2023. Ketiga, gereja menyediakan 10 kg beras dan air minum. Jemaat membawa lauk pauk dari rumah masing-masing. Yang keempat, akan ada tukar kado minimal 25.000, di mana yang 25.000 tersebut bukan bahan makanan, peralatan sabun mandi atau sabun cuci, namun merupakan berupa barang yang dapat digunakan berulang. Peneguhan CD. Peneguhan CD bagi saudari Mona, saudari Valen, saudara Samuel, saudara Abel, saudara Joshua. Jadwal bagi para ketumen dan orang tua pada tanggal 5 November 2023 akan ada pengembalaan. Jadi ini bersama orang tua dan katekumen. Waktunya selesai ibadah atau pukul 11.00 WIB hingga selesai. Perjamuan kudus, peneguhan CD akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2023 bersamaan dengan ibadah minggu yang dimulai pukul 9 WIB hingga selesai. Dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 Minggu Advent pertama pukul 9 WIB hingga selesai. Bidang germasa, Lomba Pesparawi Daerah keempat Bangka Belitung. Anak layan Pelkat PA dan PT akan mengikuti Lomba Pesparawi Daerah keempat, di mana peserta yang mengikuti berdasarkan kategorinya yaitu pertama kategori solo vokal anak usia 7-9 tahun yang diikuti oleh anak Eleanor Maurice, usia 10 hingga 13 tahun diikuti oleh anak Maidelin, anak Marcelo, anak Maria Lady. Kategori solo vokal remaja usia 14 hingga 24 tahun
diikuti oleh anak Inge Priscilla, di mana kegiatan lomba Pesparawi ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 8 WIB 8 pagi hingga selesai, bertempat di GBI Pangkal Pinang. Pemain musik Bapak Paulus dan Bapak Urip, pendamping Pendeta Evi dan Bapak Rumagit, Diaken Mas Rina dan Bapak Sembiring, Kakak Esther, Ibu Lilik, dan Ibu Grace Aritonang. Peserta bersama pendamping akan berangkat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 15.00 WIB atau 3 sore dari gereja dan akan menginap di Pangkal Pinang. Diharapkan doa dan dukungan dari Bapak Ibu Majelis Jemaat, di mana guna mendukung kegiatan ini pada hari Minggu 5 November 2023 sudah kita buka tadi satu kantong khusus untuk mendukung anak-anak yang akan berangkat mengikuti lomba Pesparawi. Jadi yang tadi nyanyi, yang memberikan persembahan pujian Bapak Ibu merupakan anak-anak yang akan ikut lomba. Selain ya mereka itu uji nyali pada hari ini, karena tadi kita lihat ya Bapak Ibu kan mereka begitu groginya. Jadi tadi itu diberi kesempatan kepada mereka untuk uji nyali. Dan kenapa kita berangkatnya pada hari Jumat tanggal 10 November? Karena acara dimulai itu pukul 8, seluruh peserta minimal sudah tiba di tempat acara pukul 7.30 WIB atau setengah 8. Dan anak kita nomor urut 1 tampilnya. Jadi gak mungkin pagi-pagi kita dari sini Bapak Ibu, pastinya kita harus menginap terlebih dahulu di Pangkal Pinang. Selain supaya tidak capek, supaya mereka juga bisa lebih tenang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih tadi untuk dukungan dana yang sudah diberikan. Latihan musik Natal PGID akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 November pukul 18.00 atau 6 sore di GSDA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Ini yang di Puput Bapak Ibu. Jadi jadwal latihan nari dan dance bagi anak Pelkat PAPT untuk Natal PGID akan dikoordinasikan pengurus dan kakak layan PAPT bersama Saudari Inge. PPMJ, Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat. Format PPMJ yang telah dibagikan kepada seluruh warga jemaat pada bulan Juli 2023 yang tebal kemarin itu Bapak Ibu, diharapkan untuk dikembalikan kepada majelis pendamping atau kantor sekretariat GPIB Efrata Tobuali selambat-lambatnya pada tanggal 12 November 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Diaken Sri, organis, gitaris, kantoria, vokal solo, sound system dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali juga menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Apabila ada persembahan yang belum tercantum dalam laporan keuangan, Bapak Ibu dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Demikianlah warta jemaat Minggu 5 November 2023. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puji syukur karena dalam anugerah Tuhan Yesus, Kepala Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang kita cintai ini diizinkan untuk boleh mengalami kasih-Nya hingga memasuki usia yang ke-75 tahun. Banyak pengalaman, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang telah kita jalani bersama-sama dari masa ke masa. Di era digital ini, ruang kehadiran GPIB semakin bertambah luas dan kita menggunakannya untuk mempererat persekutuan, membina spiritualitas umat, dan memperkaya kesaksian kita dengan memberdayakan semua pelayan Tuhan sehingga semakin menghasilkan perilaku yang sesuai dengan karakter Kristus. Terus melaju di dalam pertumbuhan iman, terus melaju di dalam perkembangan karakter pribadi yang bersumber pada karakter Kristus. Terus melaju melawan ekosida. Teruslah melaju di dalam gerakan literasi digital. Teruslah melaju di dalam berbagi kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap orang dan sesama ciptaan. Teruslah berbinar kasih sebagaimana Kristus selalu merangkul kita dalam kasih. Mari teruslah melaju mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dirgahayu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Selamat menuju 100 tahun GPIB. Soli Deo Gloria. Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita mengisi dan memaknai tahun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GPIB ke-75 dengan penuh syukur kepada Yesus Kristus. GPIB berbinar kasih, bersaksi bersama secara intergenerasional, menyinarkan kasih Allah. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.